Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat menghadiri pembukaan PKKMB Universitas Pahlawan yang kesekian kali. Di belakang. Mudah-mudahan dengan program PKKMB ini mahasiswa baru mendapatkan bekal, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dalam pengenalan kampus ini sehingga mereka dapat belajar dengan baik, teratur dan dapat menyelesaikan program perkuliahannya sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Pertama-tama kami ahlan wa sahlan, welcome kepada seluruh mahasiswa yang pada hari ini sempat menghadiri pembukaan PKKMB ini yang merupakan gelombang pertama yang diharapkan akan selesai atau ditutup bersamaan dengan acara peringatan 17 Agustus tahun 2023 ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Selain menyampaikan selamat datang, juga saya ingin menyampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sekarang berada di hadapan saya telah memilih suatu pilihan yang tepat dan benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena di Universitas Pahlawan ini kita sudah merancang sebuah program pendidikan tinggi yang baik, teratur, sesuai dengan visi yang dianut oleh universitas ini, yaitu kualitas dan kewirausahaan atau quality and entrepreneurship. Mengapa demikian? Sebagai kader-kader muda, anak-anak bangsa yang beranjak dari masa kecil, dari masa puber untuk menjadi seorang manusia yang dewasa dalam arti sebenarnya, bukan hanya dewasa dalam bidang fisiknya, tapi juga dewasa dalam berpikirnya. Oleh sebab itu diperlukan sebuah pendidikan, sebuah latihan, sebuah program. Itulah yang kita masukkan, yang kita cantumkan, yang kita buat sedemikian rupa dalam bentuk visi kita itu, yaitu adanya kualitas. Dengan kualitas itu diharapkan mahasiswa nanti kalau selesai bisa hidup di tengah masyarakat dengan ilmu dan keterampilan yang ada padanya. Kemudian dengan kewirausahaan diharapkan mahasiswa setelah dia lulus
dia dapat hidup dengan layak sesuai dengan ilmu yang telah dituntutnya. Tidak mengharapkan terlalu bergantung untuk diterima, apakah itu di sebuah perusahaan asing, di lembaga pemerintahan, atau lembaga-lembaga lainnya. Akan tapi diharapkan dengan ilmunya dia bisa hidup, bisa berkembang di tengah masyarakat, dan tentunya juga tidak salahnya kalau dia bergabung dengan sebuah organisasi, dengan lembaga pemerintahan, dengan lembaga lainnya. Tentu juga kita mengharapkan dengan lulusnya mereka akan dengan mudah mereka meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu program magister ataupun program doktor bagi mereka yang berminat, bagi mereka yang berhasrat, bagi mereka yang tentunya mempunyai kemampuan akademik. Oleh sebab itulah, disitulah pentingnya visi kualitas kita tanamkan kepada mahasiswa Universitas Pahlawan ini. Dengan entrepreneurship, dengan kewirausahaan, artinya mahasiswa itu penuh dengan inovasi, penuh dengan kreativitas, penuh dengan semangat, penuh dengan kedisiplinan yang menyebabkan mereka itu bisa berkembang, bisa menonjol, bisa memimpin di tengah-tengah masyarakat. Itulah artinya dari visi dan misi yang kita rumuskan dalam universitas ini. Dan oleh sebab itu jugalah, maka tadi saya mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sekarang berdiri di hadapan saya telah memilih sebuah pilihan yang tepat, karena tidak banyak sekali lagi perguruan tinggi yang mempunyai tujuan yang jelas dari hanya sekadar untuk ikutan mendirikan sebuah perguruan tinggi. Disitulah letak bedanya Universitas Pahlawan dengan universitas lain, termasuk barangkali juga dari universitas negeri. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, maka kita akan melatih, mendidik saudara-saudara mahasiswa ini untuk dilatih bagaimana mempunyai keterampilan, bagaimana bisa membuat suatu usaha, bagaimana mereka itu bisa hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itulah juga di universitas ini kita mencontohkan dengan beberapa contoh, dengan beberapa barangkali usaha yang barangkali bisa dilihat, ditiru, dipedomani oleh mahasiswa baru. Salah satu yang indah, terbentang hutan yang perlu dibenahi, yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan pertama akademik, yang kedua kewirausahaan. Jadi oleh sebab itulah nanti adik-adik akan dikenalkan. Kebetulan ini tahun pertama kita membentuk kebun raya, yang kalau bahasa Latinnya disebut dengan Hortus Botanicus. Jadi dengan adik-adik melihat bagaimana kita membangun sebuah kewirausahaan ini, diharapkan nanti setelah adik-adik ini atau saudara-saudara selesai pendidikan akan dapat mengembangkannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi,
dengan kualitas akan diberi bekal supaya dia bisa beradaptasi, bisa 3 tahun di dalam negeri, 2 tahun di luar negeri, dia langsung mendapat master. Dan ini untuk tahap awal ini baru kita mendapatkan atau merealisasikan dalam bidang teknologi. Jadi adik-adik yang bidang teknologi, siapa yang mau ingin cepat mendapatkan master, tidak perlu menunggu lama. 3 tahun di UP, 2 tahun di luar negeri, dia pulang membawa gelar master, bahasa Inggrisnya baik. Bidang lainnya, ya kita sudah juga mengirim tenaga-tenaga perawat kita ke luar negeri. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara di bidang kesehatan, terbuka peluang untuk dapat bekerja bukan hanya dalam negeri, tetapi di luar negeri. Dalam negeri itu bukan hanya sama S1 ke JS2. Salam. Oh. Boleh Pak foto bersama sebentar Bu, Kak? Oh iya. Iya. Formal 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Pengalaman Tuan Kota Bosai. Ya kan? Itu kan. Jarek ah. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Ya, kalau nanti saya bilang apa kabar, jawabnya luar biasa ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di aula atau di tenda kita ini dalam rangka kegiatan PKKMB tahun 2023 yang mana ini sudah sesuai dengan aturan dikti yang menyarankan seluruh perguruan tinggi harus membuat kegiatan PKKMB, yaitu kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Adapun tema dari kegiatan kita hari ini atau tema dari kegiatan PKKMB kita adalah melalui PKKMB ini kita tingkatkan kreativitas dan inovasi yang berorientasi mutu dan kewirausahaan. Adapun tujuan dari dilakukan PKKMB ini yang paling utama adalah bagaimana progres kehidupan yang baru yang akan dilalui oleh mahasiswa baru, yang mana sebelumnya adalah waktu SMA. Ya, jadi kalau sudah area kampus berarti ini sudah menjadi mahasiswa. Berarti di atas siswa. Apa yang harus terjadi perubahan? Yang pertama adalah perubahan dari kognitifnya, pengetahuannya. Jadi di kampus atau di perguruan tinggi
sistem pembelajarannya adalah sistem pembelajaran dewasa. Ya, jadi jangan nanti dibawa lagi sistem pembelajaran waktu SMA. Contohnya adalah waktu kuliah nanti, mahasiswa itu tidak boleh lagi menunggu apa yang diberikan oleh dosen. Jadi harus kreatif, harus inovasi untuk mencari referensi yang terkait dengan pembelajaran yang akan diberikan dosen. Jadi jangan nanti masih menunggu umpamai dosen bertanya, ada pertanyaan, tidak. Karena pembelajaran dewasa itu yang bertanya itu adalah harus mahasiswa, tidak ditunggu-tunggu lagi dari dosen atau tidak ditunjuk-tunjuk lagi untuk bertanya. Ya, di saat dosen ingin mengklarifikasi dari materinya siapa yang ingin bertanya, dosen tidak menunjuk orang yang bertanya, tapi langsung aktif bertanya. Itu sistem contoh dari pembelajaran dewasa. Jadi pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Yang kedua adalah perkembangan dari afektifnya. Ya, yang pertama perkembangan dari kognitif atau pengetahuannya. Yang kedua afektifnya. Jadi sikap, attitude harus sudah berubah. Jadi nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sila Priscilia tentang pembentukan karakter dan motivasi mahasiswa. Nah, jadi nanti bagaimana sebagai mahasiswa untuk membentuk karakternya. Baru yang ketiga adalah psikomotor. Jadi nanti kalian berdasarkan keilmuan kalian harus kalian bisa, skillnya harus bagus. Nah, ya. Dapat kami laporkan, adapun jumlah mahasiswa baru adalah 834 orang. Ya. Jadi nanti selama 3 hari sekaligus penutupan nanti di acara 17-an, tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Ya, tolong disimak apa yang diberikan oleh narasumber nantinya. Itu saja pesan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan ilmu dan menyerap semua yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya, marilah kita masuki acara kata sambutan dari Ibtu Tony SHMH KBO Reskrim Polres Kampar dengan tema pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. Kepada Bapak dipersilakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Sivitas Akademika Universitas Pahlawan beserta tamu yang ada pada hari ini, yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh mahasiswa baru yang terdaftar sebagai mahasiswa baru di UP pada saat ini. Pada hari ini kami mewakili Kapolres Kampar yang kebetulan berhalangan hadir karena ada kegiatan. Begitu juga yang seharusnya Bapak Kapolres Kampar yang menghadiri kegiatan ini, cuman karena lain hal dan tugas yang nggak bisa digantikan, beliau menggantikan, supaya menyuruh saya untuk menggantikan kegiatan ini. Tadi saya melihat ada judul yang dikirimkan oleh para undangan dari UP terkait pengembangan mahasiswa yang mempunyai sikap intelektual, anti kekerasan seksual, anti perundungan atau bullying, anti narkoba, dan kampus sehat. Mungkin hal-hal yang mengenai
dari teori akademisi mungkin saya lebih kepada praktisi. Kenapa? Karena saya, kalau kami polisi ini jujur aja, kalau dari saya akademisi mungkin ya tidak akan sempurna seperti yang disampaikan dosen-dosen. Kami kepada intinya saja. Kalau kami dari pihak kepolisian jelas apapun namanya adik-adik sekalian yang namanya aturan, apapun yang namanya melanggar aturan, yang penegakan hukum muaranya ke kami. Jadi tadi ada hal-hal yang menggelitik juga. Saya ngambil sedikit pencerahan kepada adik-adik sekalian mengenai apa yang disampaikan panitia tadi. Ini agak sedikit kritik. Kita di dunia pendidikan ini sebenarnya yang kita harus bina itu, harus perbaiki itu adalah attitude, etika dan moral. Jadi pada saat senior-senior guru-guru kita menyampaikan sesuatu hal di depan, kalau masih ada yang bergerak atau masih ada yang ngomong, berarti etikanya kita belum jalan. Karena apa? Kalau menurut saya, sepandai apapun rekan-rekan sekalian, selevel apapun pendidikannya, tetapi kalau etika, attitude tidak dijalankan, itu hal yang percuma. Kalau masalah aturan di kami ini jelas ada undang-undangnya. Misalnya kalau masalah kekerasan seksual ada dia undang-undang kekerasan seksual. Kalau masalah undang-undang narkoba ada dia undang-undang nomor 35 tahun 2009. Kalau undang-undang yang tipikor juga ada. Tapi terlepas dari itu, dengan kami untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan mungkin di luar aturan, di luar undang-undang. Itu yang disampaikan oleh dosen tadi agak menggelitik saya. Kenapa? Adik-adik sekalian yang sebenarnya adalah menjadi tonggak atau mungkin masa depan bangsa. Jadi saya perhatikan tadi pada saat rekan-rekan senior dosen menyampaikan di depan masih ada yang ngomong gitu. Jadi rekan adik-adik sekalian, pendidikan itu bukan hanya masalah kita mendapatkan knowledge, ilmu, tetapi masalah etika. Hal-hal yang paling mendasar yang harus kita dapatkan di dunia pendidikan itu, pribadi kita itu adalah knowledge. Etika. Knowledge itu hal yang mungkin kalau menurut saya yang nomor 2. Pada saat rekan-rekan mempunyai ilmu tetapi tidak mempunyai etika, sama saja bohong. Banyak orang berilmu tapi cara menyampaikan tidak beretika, sama juga bohong. Jadi menurut saya itu sudah tepat apa yang disampaikan dosen tadi, karena kalau kami jujur saja pada saat disampaikan jam 9.30, kami sebelum jam 9.30 sudah berada di sini. Karena saya lihat, saya perhatikan tadi adik-adik masih ada yang ngomong, ada yang ini hanya sekedar ini ya, sekedar masukan saja. Sudah benar apa yang dikatakan oleh dosen-dosen. Kalau memang kita ini kan adik-adik sekalian ini kan generasi penerus Pak ya. Hal-hal orang-orang muda yang akan menentukan ke depannya perjuangan bangsa ini seperti apa. Kalau menyangkut yang disampaikan tadi Pak, saya kebetulan memang tidak bawa bahan karena perintahnya mendadak. Kalau kami ini perintahnya hari ini ya harus segera dilaksanakan Pak. Tidak ada tunda-tundanya. Kalau memang harus diperintahkan, Pak Kapolres berhalangan dihadiri sama KBO, siap. Pokoknya kami siap saja. Makanya hari ini habis apel pagi kami langsung ke sini. Jam 9.15 kami sudah berada di kampus. Itu Pak ya. Jadi untuk pengembangan mahasiswa rekan-rekan sekalian yang memiliki sikap intelektual, rekan-rekan jangan hanya bertumpu kepada apa-apa yang ada di kampus. Karena kita sekarang ini perkembangan zaman sudah mulai maju ya. Harus banyak mengikuti perkembangan zaman. Intinya belajar bukan hanya dari kampus. Silakan rekan-rekan sekalian melihat internet. Ya Pak ya, melihat internet, buku-buku, literatur ya kan, semuanya ada. Jadi kalau hanya bertumpu kepada yang di kampus saya rasa mungkin kurang. Kalau masalah aturan Pak, itu kalau masalah kekerasan seksual, kami menangani perkara kalau misalnya dari Polres Kampar saja untuk pencabulan perkara anak saja pada tahun 2022 kami menangani sebanyak 39 laporan polisi. Sedangkan untuk tahun 2023 saja, pada tahun 2023 saja, masih bulan Agustus kita menangani perkara sebanyak 32 laporan polisi. Itu dari berbagai macam, baik itu kekerasan seksual, pencabulan terhadap anak di bawah umur. Padahal tahun kemarin, tahun 2022,
untuk 1 tahun kita menangani perkara 39 laporan polisi. Nah, jadi Bapak ini kebetulan dulu satu kelas sama saya. Dari kelas 1 Pak, kelas 1 sampai kelas 2 saya kan bagian IPS-nya Pak, dia bagian yang pintar-pintar yang mungkin kan larinya ke kimia Pak. Kalau saya kan IPS kemarin, jadi dari semester 1, dari kelas 1, kelas 2 saya satu kelas sama Pak Kasman kebetulan Pak. Iya, dia mungkin agak lebih pengetahuan daripada saya Pak. Kalau saya yang urusan yang agak ringan-ringan aja Pak. Jadi kalau saya membahas hal-hal yang formal rekan-rekan di sini, masalah undang-undang, itu kan hanya masalah penghukuman. Ya kan? Ini saya ambil juga nih, Ibu ini agak sedikit motivasi. Karena saya nggak pandai juga berbicara undang-undang, saya otodidak harus berhadapan langsung dengan orang ya. Karena yang mengkritik saya tadi adik-adik sekalian, ya kan? Bagaimana sebenarnya kita memadukan antara etika itu dengan pendidikan kita, knowledge kita. Ya kan? Banyak kita tuh, di TV kita lihat banyak orang yang dia pendidikannya tinggi tapi etikanya kurang. Sama rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, pada saat menyampaikan sesuatu hal yang baik sekalipun, tapi dengan cara yang tidak baik, tidak akan diterima dengan orang, dengan hal-hal yang positif. Mungkin bisa jadi ujung-ujungnya berkelahi jadi ya kan. Jadi itu juga Pak, yang untuk masalah undang-undang narkoba itu sendiri juga sangat memperhatikan juga Bu, Bapak adik-adik sekalian. Untuk Polres Kampar itu sendiri kami menangani perkara, ratusan perkara setiap tahunnya. Baik itu pengguna, pengedar, mungkin klasifikasi yang lain. Jadi adik-adik sekalian yang menjadi nanti penopang kemajuan bangsa, ya mungkin di kampus-kampus nanti bisa istilahnya diberikan semacam motivasi untuk adik-adik ini sebagai mentor-mentor, istilahnya orang-orang yang nanti menjadi panutan lah di lingkungan kita sehingga perkara-perkara narkoba ini tidak akan berulang lagi. Kalau masalah yang lain-lain rekan-rekan, masalah kampus sehat ini kalau saya rasa gini, dia ada beberapa hal untuk kampus sehat ini sebatas yang saya baca. Sebelum kampus sehat, kita sehat secara rohani, secara intelektual kita harus sehat dulu, kan itu. Ya Bu ya. Saya rasa secara intelektual kita harus sehat dulu. Apa? Ya mungkin dari adik-adik sekalian lah. Ya kan? Secara intelektual mungkin kita ya berpengetahuan dulu lah. Yang namanya kampus ini kan mencetak orang-orang intelektual ya. Baru nanti program pemerintah. Program pemerintah yang menyatakan bahwa kampus adalah sarana sebagai promosi kesehatan. Sarana promosi kesehatan, ya kan? Nah, itu yang menjadi promosi kesehatan dan yang mengenalkan kesehatan lah bagi masyarakat sekitarnya. Kalau yang lain mungkin, kalau yang saya rasakan hari ini ada ini Bu ya, acara apa nih? Acara dimulai hari ini ospek ya Bu ya. Nah. Sekarang, oh iya ya, namanya bukan ospek ya kalau ini ya Bu ya. Karena ospek ini kan konotasinya agak ini kan. Nah, kenapa saya bilang kayak itu? Ini kan ada judulnya juga, ini anti perundungan, bullying kan. Nah, kita juga harus menyesuaikan karena sedangkan kami sendiri dari ya semi militer ya kan, hal-hal yang seperti itu sudah mulai dikurangi kan itu. Memang kita yang harus kita bangun itu intelektualitas, ya kan? Intelektualitas dan bagaimana kita ini selain berintelektualitas juga bermartabat. Istilahnya ada moralnya bagus gitu kan. Karena kalau ospek ini kan kesannya agak ini nih, agak peloncoan Bu ya. Karena kemarin ada juga itu masalah yang kami ada sedikit juga masalah politeknik kemarin ya. Yang ada kejadian di apa itu, ya saya rasa mungkin udah dosen-dosen udah memahami ya. Ini ada sesi tanya jawab atau gimana nih Bu? Ada ya? Saya rasa kalau memang ditanya baru saya bisa apa, karena saya bukan tipikal orang yang seperti dosen juga. Kalau kayak Pak Kasman ini dia lancar menyampaikan karena dia udah biasa berorasi Bu ya. Tapi mungkin kalau adik-adik sekalian ada yang mau bertanya sekiranya bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa saya jawab karena memori setiap orang itu kan berbeda-beda kan. Gaya pikir orang itu berbeda-beda, nggak mungkin sama. Mungkin kalau Pak Kasman mungkin dosen dia apalagi dokter kan, dia mungkin lebih
kepada knowledge-nya lebih tinggi dia. Jadi itu adik-adik sekalian, itu yang saya sampaikan tadi masalah leadership. Kita tuh bukan hanya leadership dengan orang lain, tapi leadership dengan diri sendiri, Bu ya. Betul ya Bu Kira ya. Bagaimana kita membimbing diri kita itu arah kebaikan. Ya kan? Bagaimana kita membuat diri kita itu menjadi teratur tanpa harus diatur orang. Makanya yang dibilang Bapak itu tadi, kita ini adalah pemimpin pada diri kita sendiri. Ya kan? Pada saat kita gagal memimpin diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita memimpin orang lain? Kan itu kan? Nah, itu sekedar kritiknya tadi. Mungkin kalau memang ada tambahan nanti mau pertanyaan, mungkin kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya simpan dulu, nanti saya sampaikan sama Pak Kasman nanti. Ya kan? Nah, jadi itu Bu, karena ini dadakan juga, saya nggak biasa juga berteori di depan ini, karena kami praktisi ini biasanya mainnya di lapangan. Kalau berbicara praktisi nanti, akademisi nanti, dialognya berbeda lagi, kita buka undang-undang lagi. Kalau kami masih, kalau bahasa hukumnya Bu, masih realisme hukum ya, berbicara undang-undang. Memang sekarang ini kalau di polisi ini Bu, ini ada sedikit ini ya gambaran ya, ada sedikit apalah penyampaian lah ya. Dulu banyak yang mengatakan bahwa polisi ini ada tumpul tajam ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke atas. Sebenarnya kalau saya menilai undang-undang yang membuat seperti itu. Maka ada terobosan dari pimpinan bahwa ada Perpol nomor 6 tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya. 2022 ya, tentang restoratif justice. Jadi itu sebuah terobosan rekan-rekan sekalian, bahwasanya apapun perkaranya sepanjang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, silakan diselesaikan. Itu ada imbasnya juga dengan perkara mungkin dulu Nenek Mina. Padahal sebenarnya undang-undang itu sendiri tidak memberikan kewenangan untuk kepolisian melakukan progresivitas hukum. Beda dengan hakim Bu ya. Kalau bahasanya hukum progresif itu kalau bagi kami polisi ini ya belum terlalu maksimal berlakunya. Kenapa? Karena hakim itu sendiri dia bisa bertindak dia di luar undang-undang. Kalau kami ini Bu masih sebatas undang-undang. Ini kalau bahasa hukumnya realisme hukum lah masih belum bisa. Jadi itu sekedar apa Bu? Mungkin dari kami kalau mungkin ada pertanyaan yang bisa kami jawab, kami jawab. Karena kalau memberikan mata kuliah saya juga bukan dosen Bu, ya kan? Saya juga bukan dosen, istilahnya kalau memang ada aturan yang mau ditanyakan atau mungkin masalah penyidikan atau apa, silakan tanyakan. Nanti kalau memang nggak bisa saya jawab, saya jawab. Saya rasa itu Bu, yang bisa saya sampaikan. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan adik-adik sekalian yang mahasiswa baru pada hari ini yang terdaftar di UP ini menjadi generasi penerus bangsa yang akan membuat Kampar ini bermarwah. Karena kita saya pribadi sebagai orang Kampar, bagaimana Kampar ini bermarwah melalui adik-adik inilah, melalui rekan-rekan sekalian lah, ya kan? Melalui mungkin intelektual yang ada miliki nanti kedepannya Kampar akan lebih maju. Kalau ya saya rasa itu Bu ya, mau saya sampaikan. Kalau memang ada sesi diskusi nanti pertanyaan atau mau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau memang sekiranya tidak bisa saya jawab, saya tangguhkan dulu. Saya rasa itu Bu. Ada pertanyaan mungkin langsung aja atau gimana? Oh ya, kalau mungkin ada pertanyaan, adik-adik sekalian ditanyakan. Kalau memang tidak ada, nah, kita mundur, kita maju ke bawah. Kalau memang ada pertanyaan kita jawab. Saya rasa itu, karena kalau saya nerangkan nanti saya nggak bisa saya Bu. Kalau praktisi ini dia banyak ke lapangan dia. Kalau menyampaikan ini saya yang iya aja. Kalau maksudnya iya itu aja gitu Bu. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Sekalian, kalau memang ada yang bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan berdiri, angkat tangannya. Silakan berdiri. Ayo nih, ada anak dari Prodi Hukum nih Pak. Ya, silakan. Silakan bertanya. Kalau ada yang Prodi bertanya, Hukum silakan. Selagi di sini, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ya, ada yang mau bertanya, silakan di. Silakan pakai mic-nya. Ya, maju ke depan deh yang angkat tangan tadi. Silakan maju ke depan yang angkat tangan tadi. Siapa? Yang laki-laki. Ayo. Nah, sini. Tolong mic-nya dijalankan, Adek. Sini berdiri.
Izin Bapak, Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi dari Prodi S1 Keperawatan. Saya ingin bertanya Bapak sebelumnya. Bagaimana cara Bapak menyikapi tentang remaja milenial saat ini yang tidak saya ingin bertanya Bapak. Cara Bapak menyikapi sikap remaja milenial saat ini yang mengesampingkan leadership tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sebenarnya jawabannya untuk Ibu ini ya, masalah leadershipnya. Tapi saya jawab lah, karena kami ada juga kaitannya dengan leadership ya. Maka saya bilang tadi itu, adik-adik sekalian, hal yang paling utama sebelum rekan-rekan itu mendapatkan pendidikan itu adalah adab, etika, moral. Kalau moral rekan-rekan bagus, insya Allah apapun yang namanya lingkungan itu tidak akan berpengaruh. Kalau moral itu bagus, selain aturan ya, kalau kami istilahnya kalau memang ada pengguna ya direhabilitasi. Kalau ada yang pengedar ya ditangkap kalau kami. Kalau aturannya. Mencegahnya seperti apa? Ya. Mungkin kalau kita rasa, kalau menurut penelitian kami itu pengaruh lingkungan sangat besar ya bagi perilaku-perilaku yang seperti itu. Ya, rekan-rekan sekalian mungkin bisa melihat, bisa memilah pergaulan-pergaulan yang seharusnya tidak dilakukan ya jangan dilakukan. Karena sekarang ini pengguna juga banyak, pengedar juga banyak. Jadi kalau memang kita pengen jadi apa? Pengen jadi pengedar ya dekati pengedar, kan itu. Jadi pengedar kita. Intinya kita tergantung kita. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau memang jadi orang baik ya dekati orang baik itu. Nah, kan banyak tuh hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau di kampus-kampus banyak dialog-dialog dengan teman-teman yang sifatnya kepada pengetahuan, ya kan? Ketimbang nanti hura-hura yang nggak jelas, misalnya ke kafe-kafe gini, hedonis, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Dia terpengaruh. Yang bilang seperti ini nggak keren, padahal bukan keren juga, hancur juga padahal, ya kan? Jadi saya rasa sangat berpengaruh itu. Pergaulan sangat dominan yang mempengaruhi kepribadian rekan-rekan sekalian. Nah, saya rasa itu. Jauhilah hal-hal yang berhubungan dengan seperti itu. Kalau kami di polisi ini, kalau ada misalnya yang berbau nanti dia, kalau dia melaporkan diri, oh saya ini Pak sebenarnya pecandu, nggak tahan lagi. Nah, kalau apa ya kami fasilitasi, misalnya ke BNN atau mungkin kami di tempat lain yang khusus untuk rehabilitasi. Tetapi sepanjang tidak dilaporkan, kami harus menunggu putusan pengadilan. Jadi banyak kadang-kadang orang tua-tua ini, orang tua-tua dari pelaku itu pada saat ditangkap dia mau anaknya direhabilitasi ya nggak bisa. Kita harus melewati dulu criminal justice system, harus melalui jaksa dulu, hakim dulu. Tidak bisa langsung direhabilitasi. Kenapa? Itu putusan hakim. Jadi kalau misalnya ada saudara rekan-rekan sekalian, ada sekalian yang pengedar atau apa yang pecandu ya, silakan disampaikan agar bisa direhabilitasi untuk memulihkan kondisi psikisnya. Kalau dibiarkan ya bisa menjalar juga kemana-mana. Saya rasa itu ya. Itu tergantung pribadi kita. Maunya kemana? Makanya kami melakukan dulu-dulunya melakukan penelitian yang paling dominan itu sebenarnya lingkungan. Yang paling itu tuh sebenarnya yang paling berperan mencegah itu sebenarnya ya dari segi religius agama. Kalau orang agamanya bagus, insya Allah dia tidak akan tergoyahkan, ya kan? Saya rasa itu. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain terkait apa? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya sambil jalan saja Pak, karena lama-lama saya memori saya terbatas juga masalah apa ini kan, masalah kalau kasih ceramah nih kan, ceramah cukup Pak apa aja, Pak Kasman aja lah. Kalau saya periksa orang apa nyidik, ya itu aja. Ya. Tapi kalau misalnya ada kaitan dengan penyidikan, oke, kami jawab. Ada adik sekalian yang mau ditanyakan? Jangan takut menyampaikan
pendapat. Kenapa? Kalau mahasiswa itu dia harus pandai, harus berani. Kalau kita masih tertahan-tahan berarti kita belum bisa menuju ke arah apa namanya itu akademisi ya. Kita harus bisa berdebat, harus bisa tenang dalam berdebat, bisa menyampaikan sesuatu. Kalau masih takut-takut saya rasa, apalagi mahasiswa kan. Ada lagi? Ada rekan-rekan sekalian, ada adik sekalian? Ya, satu pertanyaan lagi boleh dari yang Putri, tadi Putra udah. Ya, boleh perwakilan Putri yang mau bertanya silakan. Ada? Oke, silakan maju ke depan yang angkat tangan. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Kak Selva dari Prodi D3 Kebidanan. Saya izin bertanya kepada Bapak, apakah orang yang kecanduan alkohol dan narkoba bisa pulih kembali Pak? Ini jawabannya sebenarnya orang rehabilitasi yang jawab kan. Sebenarnya kalau ini penilaian ya, kami ini kan biasanya menangani orang, melakukan penyidikan orang-orang seperti itu ya. Kalau kita berbicara bisa pulih kembali itu sebenarnya kembali ke kita juga sih sebenarnya. Kita mau kemana? Ya kan? Kita mau tetap kepada jurang kehancuran ya akan hancur terus. Apapun yang dilakukan orang lain dengan kita, sepanjang diri kita sendiri tidak menyadari akan mau berubah tidak. Ya, kanan, kiri, atas. Oke? Tepuk 3. Tepuk 4. Dua-dua kiri. Ya, ingat. Dua-dua kanan, dua-dua kiri. Oke? Tepuk 4. Tepuk 5 berarti 2 kanan, 2 kiri, 1 atas. Oke? Udah tahu semua tepuknya? Dengerin instruksi saya. Kita mulai cepat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Enggak beraturan. Ya. Enggak beraturan. Ya. Coba diulang. Tepuk 4. Cepat. Tak. Nah, kalau ya 4 seperti itu. Tepuk 4. Nah, yang cepat masih ada yang lambat. Tepuk 4. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 3 2 kali. Nah, enggak fokus, enggak konsentrasi. Ya, enggak fokus, enggak konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali. Panas? Ya. Semuanya sama ya. Kita panas juga di dalam ini. Oke? Baik, silakan Kakak dilanjutkan. Oke, terima kasih Ibu. Sudah semangat semuanya? Udah semangat semuanya? Oke, sekarang semua mahasiswa angkat penanya. Kan kami udah instruksikan untuk bawa pena kan? Angkat penanya. Penanya. Pulpen juga boleh. Pena bukan goni. Pena aja. Oke, yang laki-laki angkat penanya. Kalian nggak bawa pena? Semuanya yang perempuan S1 keperawatan, angkat penanya. Yang sebelah sini angkat penanya. Oke, sekarang turunkan. Lalu angkat bukunya. Angkat bukunya. Yang nggak angkat buku saya suruh ke depan ya. Oke. Bagus.
Baiklah, kita masuki acara selanjutnya. Dari mentor kita, Ibu Sila Priscila, dengan tema pembentukan karakter, motivasi mahasiswa, kreasi dan inovasi berbasis mutu dan kewirausahaan. Untuk seluruh mahasiswa, silakan mencatat materi yang Ibu sampaikan, karena akan kami periksa ketika di akhir PKKMB. Kepada Ibu dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sila Priscila. Selamat pagi semua. Luar biasa, ini wajah-wajah mahasiswa baru yang masih culun-culun kali ya. Oke. Atau udah enggak, udah gede ya. Udah mulai gede ya. Oke. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semangat bagi kita semua. Yang terhormat pada narasumber, dosen-dosen, tamu undangan, panitia, dan juga teman-teman mahasiswa baru. Mungkin pertama kali saya ingin mengucapkan selamat bagi para mahasiswa baru yang sudah berhasil berjuang untuk bisa masuk ke kampus Universitas Pahlawan. Boleh dong tepuk tangan buat kalian semua. Kok lemes sih? Bangga dong bisa masuk. Tepuk tangan lagi dong. Suatu kebanggaan loh, nggak semua teman-teman bisa masuk ke Universitas Pahlawan ini. Karena persaingannya begitu sengit dan banyak mungkin yang mau masuk tapi mungkin terbatas kuotanya. Jadi congratulations buat teman-teman yang sudah melewati itu semua. Luar biasa. Tapi ini adalah langkah baru, halaman baru. Gak sampai di sini aja, perjalanan kalian masih panjang sekali di dalam hidup ini ya. Oke. Jadi pada hari ini saya mau membahas tentang entrepreneurship. Nah tadi saya melihat tuh di brosur, boleh dong angkat tangan yang di prodi entrepreneur, wirausaha. Oh di belakang ya. Yang di prodi digital bisnis digital. Nggak ada. Oh ada. Nggak kelihatan tangannya. Bolos apa? Enggak kan? Masuk semua ya. Oke. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Sheila Priscila. Kalau di sini adik-adik ingin bertanya atau ingin konsultasi mengenai mau ada ide atau bisnis, saya bisa dihubungin lewat Instagram, DM aja @SheilaPriscila, itu pasti saya balas. Nah, tapi jangan minta di fallback karena saya nggak pernah nge-fallback orang juga. Jadi, ya kalau nggak, saya setiap kali narasumber ada 2.000 orang, saya mesti nge-fallback 2.000 orang setiap narasumber. Ya. Tapi kalau teman-teman DM saya pasti balas, dan saya sangat senang dan sangat terbuka kalau ada yang mau konsultasi, ada yang mau diskusi ide bisnisnya, atau kayak ya sebatas bertanya tentang komunitas dan lain-lain. Saya akan sangat terbuka dan pasti akan saya tanggapin. Jadi sedikit cerita tentang latar belakang saya. Jadi saya itu bukan anak bisnis teman-teman. Saya itu lulusan arsitek. Jadi technically saya adalah anak teknik, ya, gak ada hubungannya sebenarnya sama dunia bisnis. Dan saya berkesempatan untuk kuliah di Australia dan menyelesaikan studi saya di bidang arsitek. Jadi sedikit singkat cerita, pengalaman kerja saya tuh sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan tuh ya dari arsitek ke arsitek. Di Australia pun saya sempat bekerja sebagai interior designer. Saya sekolah juga di Singapura, sempat magang juga di arsitektur di sana. Balik ke Indonesia di Jakarta juga
kerjanya di developer. Jadi kalau di CV, lihat CV saya itu sebenarnya arsitek. Nah terus ceritanya saya mempertanyakan diri saya sendiri. Jadi setelah sekitar hampir setengah tahun, cepet banget sih sebenarnya, setengah tahun saya kerja, saya mempertanyakan diri saya sendiri. Bagaimana saya melihat diri saya dalam waktu, nggak usah muluk-muluk 5-10 tahun, tapi kayak dalam waktu 2 tahun ke depan deh. Sheila mau jadi apa sih? Apa sih yang mau Sheila kerjakan? Di sini pernah ada nggak teman-teman di sini pas mau milih jurusan ada yang galau nggak, bingung mau masuk ke jurusan mana? Bingung kan? Nah nanti yakinlah adik-adik saat udah lulus pun tambah galau lagi. Dan sangat penting sekali sebenarnya, nanti akan kita bahas juga mengenai itu kali ya, kalau sekarang tuh disebutnya dengan quarter life crisis, dimana kita tuh kayak ya nggak tahu jati diri kita mau ngapain, kita 10 tahun lagi mau jadi apa, kita nggak tahu. Jadi pada saat itu saya bilang, saya nggak melihat diri saya sebagai seorang arsitek yang kerjanya jam 9 sampai jam 6 malam di Jakarta yang begitu macet dan di depan komputer setiap hari. Sedangkan saya tahu diri saya sendiri, saya adalah seorang ekstrovert, saya senang ketemu orang, saya senang mengajar, saya senang ngobrol sama orang. This is not me. Habis itu saya resign. Saya resign, keluar dari perusahaan, dan itu perusahaan besar. Terus saya dimarahin sama supervisor saya, sama orang tua saya. Saya bilang ke orang tua saya bilang, "Pak, Ma, kayaknya Sheila nggak mau kerja jadi arsitek lagi." Dimarahin dong. Ya kan, dimarahin. Tahu gitu, kita nggak sekolahin kamu sampai jauh-jauh, mahal lagi uang sekolahnya, gitu kan. Jadi kayak abis itu kayak ya udahlah ditanya, jadi kamu mau ngapain? Terus saya cuma bilang nggak tahu. Nggak tahu, tapi saya bilang saya nggak tahu apa dan bagaimana. Tapi yang jelas saya mau, saya bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar saya. Saya cuma bilang gitu, tapi saya nggak tahu apa. Jadi sedikit cerita apa yang saya lakukan adalah akhirnya saya ngobrol dengan begitu banyak orang. Saya gabung di komunitas-komunitas, saya cari ide. Pada saat itu saya masih kerja di Jakarta, jadi yang saya lakukan adalah riset. Saya riset, saya literally Google, pakai handphone. Di handphone, buka Google, cari ada apa sih yang kayaknya bisa menjadi peluang. Saya ajak ngobrol, ketemu teman-teman, ketemu orang. Dan mungkin sedikit cerita, saya tuh dari SMP udah sekolah ke luar negeri, ke Singapura. Jadi saat saya kembali ke Indonesia, saya benar-benar buta dan bisa dibilang dari nol juga. Saya nggak ngerti kondisi Indonesia seperti apa, potensi bisnis seperti apa. Bahkan sampai sekarang pun saya kemana-mana masih pakai Google Map karena saya nggak tahu jalan sama sekali. Bahkan kalau ditanya waktu itu kayaknya ditanya wakil presiden siapapun mungkin saya nggak tahu kali. Separah itu saya pengetahuan saya dengan Indonesia dan gimana sih kayak budayanya, cara bekerjanya, bisnisnya tuh seperti apa sih, bener-bener nggak tahu apa-apa. Ya anak teknik gitu kan, baru lulus juga. Tapi teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah itu bukan menjadi penghalang buat teman-teman nggak bisa jadi orang. Dan sampai sekarang, jadi akhirnya apa yang saya lakukan abis ngobrol-ngobrol, saya dapat inspirasi untuk membuka yang namanya coworking space. Jadi coworking space ini bisa dibilang yang pertama dan satu-satunya pada saat itu, dan saya mulai membuka bisnis itu di umur saya 23 tahun, 24 tahun, ya itu udah kayak 5 tahun yang lalu lah. Jadi ya udah tahu lah ya umur saya berapa, agak tua sih, tapi ya masih muda lah ya. Dan udah berjalan hampir 5 tahun, saya buka itu 5 tahun yang lalu coworking space, di mana itu satu-satunya dan yang punya konsep itu. Dan mungkin kalau saya bilang coworking space di sini ada yang pernah dengar? Enggak kan? Enggak ngerti kan? Nah jadi bayangin aja saya buka bisnis, tapi bisnis itu kayak saking barunya nggak ada yang tahu itu apaan dan ngapain. Tapi bersyukurnya adalah sampai sekarang kita masih masih survive gitu kan, masih survive. Bahkan kami sudah mulai kayak ada penambahan juga, ekspansi juga.
Yang dulu saya mulai dari kayak cuman 2 ruangan kantor, sekarang saya udah punya 10 ruangan kantor dan itu semua juga udah penuh dan kami juga sudah mulai dikenal. Kami juga mulai melebarkan bisnis model kami, gak cuman sewa ruangan. Jadi basically co-working space itu kita menyediakan ruangan buat para komunitas, pelaku usaha, bisnis, freelancer, orang kreatif itu untuk bisa bekerja bersama. Dan visi misi kami adalah 3C. C yang pertama adalah connect, menghubungkan. C yang kedua itu collaborate, berkolaborasi. C yang ketiga itu create, menciptakan. Visinya untuk menjadi impact. Balik lagi ke jawaban saya yang awal, saya cuma mau menjadi dampak buat orang di sekitar saya. Makanya kenapa saya bikin sebuah namanya meet up, itu bahasa Inggris, artinya pertemuan. Co-working itu artinya bekerja bersama-sama. Jadi tempat pertemuan di mana kita bisa bekerja bersama-sama dan yang memiliki visi yaitu untuk menjadi dampak. Dan itu sedikit cerita tentang perjalanan saya. Sampai sekarang saya juga cukup aktif dalam komunitas-komunitas seperti ada Gerakan Ekonomi Kreatif, Himpunan Pengusaha Indonesia, Asosiasi Wanita Pengusaha dan lain-lain, kayak nggak tahu udah sampai nggak terhitung banyak banget. Karena itu adalah sebenarnya cara untuk paling cepat untuk networking sih. Jadi itu saya kasih tips ya teman-teman. Kalau bila perlu di sini kalian bisa kenal sama semua orang yang ada di sini, itu bagus banget. Kenapa? Karena kalian nggak tahu, mungkin pada saat nanti kalian lulus, teman-teman pertemanan kalian yang ada di sini itu bisa menjadi aset networking kalian, jejaring. Zaman sekarang di era digital yang super cepat ini, kita udah mau masuk 5.0. Aset yang paling besar itu menurut saya bukan saldo rekening, tapi reputasi dan networking, jaringan, jejaring kita. Jadi jangan sia-siakan teman-teman kesempatan di sini karena waktu itu nggak akan bisa berputar kembali. Jadi manfaatkan waktu teman-teman dengan sebaik-baiknya, bangun reputasi yang baik, kerjakan hal perkara-perkara kecil dengan sungguh-sungguh, jangan pernah sia-siakan sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan ke teman-teman, gunakan itu sebaik-baiknya karena itu yang akan menjadi ibaratnya portfolio kalian juga. Nah, kita mulai masuk dari langsung aja tentang entrepreneurship gitu ya. Setuju nggak kalau saya bilang memang yang nggak semua manusia dilahirkan untuk menjadi entrepreneur? Nggak semua manusia ditakdirkan buat jadi entrepreneur. Setuju nggak? Kalau semua rakyat di Indonesia jadi entrepreneur, siapa yang jadi guru? Siapa yang jadi polisi? Siapa yang jadi ya menjalankan negara kita, PNS gitu kan? Jadi memang nggak semua orang tuh wajib kok menjadi entrepreneur. Tapi, ada tapinya nih, semua orang itu wajib memiliki mindset seorang entrepreneur. Mindsetnya berarti. Nah, mindset yang seperti apa sih? Seorang entrepreneur seorang yang memiliki mindset entrepreneur, apapun yang dia lakukan, mereka bertanggung jawab. Mereka jujur, mereka punya rasa terdesak gitu, urgency, a sense of urgency, sense of ownership, rasa kepemilikan, memiliki sifat yang inisiatif, penuh dengan inisiatif, sifat yang gak mudah menyerah, sifat yang sabar, sifat yang mau maju. Itu adalah sifat-sifat perilaku yang sebenarnya saya yakin banget semua dari adik-adik di situ bisa menerapkan dan mulai membangun kebiasaan untuk memiliki mindset entrepreneurship. Dan jadi saya tekankan lagi ya bahwa entrepreneurship sebenarnya bukan tentang bikin apa, bukan tentang produknya apa. Tapi entrepreneurship adalah mindset, sifat perilaku yang kita bisa bangun. Dan biasanya entrepreneurship itu seperti apa sih? Nih ya, saya nggak tahu kalau di belakang kebaca atau enggak, tapi saya bacain lagi. Entrepreneurship is a way of thinking, pola berpikir. Bagaimana caranya? Biasanya dimulai dari mengidentifikasi masalah
Nah, mengidentifikasi masalah ini gak harus yang berat-berat gitu loh. Tapi identifikasi masalah, coba siapa di sini yang hidupnya tanpa masalah sama sekali? Gak ada. Yakin gak ada? Yaudah, boleh nanti para dosen ya disiksa aja gak apa-apa, dikasih tugas yang banyak. Tapi intinya selama kita hidup tuh kita gak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Mungkin saat kita mau masuk kuliah, melewati proses ujian dan pembelajaran dan melewati proses administrasi, mungkin ada aja kendalanya. Mungkin bisa aja yang jadi masalah. Apakah itu dari faktor ekonomi atau faktor nggak punya laptop, jadi nggak bisa daftarnya lewat digital misalkan. Oh, jadi kalau nggak bisa daftar lewat digital gimana ya? Oh, mungkin bisa datang langsung ke tempatnya untuk daftar langsung dan lain-lain. Intinya masalah itu pasti ada, dan kita bisa belajar dari peka dan mengidentifikasi apa sih yang menjadi suatu problem yang kok kayaknya ini kurang efektif ya. Misalkan contoh, kok kayaknya ribet banget ya saat mau daftar. Gimana supaya kita bisa bikin ini lebih efektif? Nah, di situ adalah mulai masuk ini, membangun solusi untuk dan merealisasikannya untuk menjawab masalah tadi. Jadi bukan cuman komplain, kritik, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Tetapi kita memiliki mindset yang nggak cuman nyari masalah, tapi kita bisa memberikan solusinya. Ini kayak mulai susah kedengeran ya. But well, stay with me. Saya kasih contoh gampang banget. Mungkin misalnya nih, kita jadi ya mungkin kalau kita udah berada di posisi yang lumayan atas gitu ya. Misalkan kita udah jadi bos nih. Kita jadi bos, terus kita misalkan punya 2 karyawan. Nah, yang satu karyawan cuma bisa bilang, wah Bu, kacau, parah, nggak bisa, berantakan. Si ini nggak bisa kerja, si itu nggak bisa kerja, gitu kan. Sama dibandingin karyawan yang satunya lagi di mana kayak, Kak ada masalah ini, tapi kita bisa begini. Langsung memberikan solusi. Pasti kita aja, maksudnya manusia secara logika, mengerti bahwa ini orang yang bisa memberikan solusi, sangat membantu ya. Nah, kalau saat kita sebagai bos nih, kita mau mempromosikan orang ini, kira-kira yang mana bakal kita promosikan? Pasti yang akan, pasti karyawan yang bisa memberikan solusi dong, bisa problem solving dong, ya kan? Dibanding yang cuma bisa kayak komplain aja, kritik aja, ngeluh aja. Simpelnya gitu. Nah, dan kenapa kita zaman sekarang itu lagi getol-getolnya gitu bilang entrepreneurship. Ya kita memang nggak bisa pungkirin bahwa orang-orang yang memiliki mindset entrepreneur itu, mereka adalah inovator juga. Dan inovator mereka berdampak. Inovator merubah apa? Banyak hal. Kita taruh seorang orang yang memiliki mindset entrepreneur dalam perusahaan kita, itu akan sangat membantu dalam perkembangan bisnis kita. Kita punya misalkan ya dosen-dosen gitu yang memiliki mindset entrepreneur, itu juga akan membantu kemajuan dari kampusnya. Dan saat saya bilang inovasi itu tidak melulu ngomongin tentang produk. Tapi inovasi itu bisa dalam bentuk ide, proses, manajemen, atau kalau dalam bisnis, market yang baru. Tapi tentunya adalah cara berpikir yang baru. Nah, jadi kita akan membahas, memang idealnya entrepreneur itu punya semua sifat perilaku yang ideal-ideal lah ya, yang bagus-bagus. Tapi di sini saya akan membahas 4 yang terutama untuk apa sih seorang entrepreneur tuh yang harus kita bangun.
Jadi yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah sifat ingin tahu, yang ketiga adalah semangat, passion, dan yang keempat ada grit, ketangguhan. Nah, jadi kita akan bahas dari yang pertama. Yang pertama tadi ada passion. Ini agak kepotong slide-nya, tapi yang warna kuning itu penjelasan tentang kesabaran. Kenapa sih kita mau jadi entrepreneur, kita mesti banyak-banyak bersabar. Karena kalau saya tanya, siapa yang mau jadi sukses? Pasti semuanya mau. Siapa yang mau jadi kaya? Semuanya pasti mau, ya kan? Tapi untuk bisa menjadi di posisi sekarang atau bahkan kayak dosen-dosen kalian bisa menjadi seorang dosen, itu membutuhkan proses semua. Nggak ada yang ibaratnya tuh kalian lulus SMA langsung bisa jadi dosen. Enggak. Tapi ada proses yang panjang, jatuh bangun, bangkit lagi untuk bisa menjadi kita di posisi yang bisa tergolong ya udah sukses gitu loh. Aman? Bocor ya? Oke, tapi suara saya masih terdengar jelas nggak ya? Enggak ya? Oke. Gimana ini? Kita lanjut atau gimana? Ya, yang kehujanan boleh dipakai topinya biar nggak kehujanan. Wow, ada air terjun. Nggak apa-apa, katanya hujan itu banyak berkat kok.